Halo, salam jumpa kembali di channel saya. Saat ini saya sangat bersukacita sebab boleh bersama-sama kembali menyapa saudara-saudara dengan kebenaran firman Allah. Semoga saudara-saudara diberkati hari ini oleh Tuhan. Dan materi saya saat ini adalah berkaitan dengan peristiwa di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan jangan lupa subscribe untuk saya boleh mengembangkan video-video ke depan. Dan hal ini boleh juga, atau video ini bisa juga saudara bagikan kepada semua orang, sehingga saudara juga akan mengambil bagian di dalam pelayanan pemberitaan firman. Baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus itu sudah banyak sekali diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Dan dalam beberapa video saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, yaitu siapa sebenarnya Yesus itu. Nah, saat ini di satu bagian yang sangat penting untuk kami sampaikan, bahwa Yesus itu benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, kepada bangsa Israel, dan itu diperuntukkan buat kita semua. Kita sebenarnya bersyukur saat ini karena kita menerima janji keselamatan itu di dalam Tuhan. Tetapi itulah, semua masih berproses. Nah, saudara-saudara, sahabat kebenaran yang saya kasihi, bahwa Tuhan Yesus dalam pelayanannya pada suatu ketika, ia bersama-sama dengan para murid untuk naik ke sebuah gunung. Di situ dikatakan bahwa kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran Yesus, maka Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi tujuan daripada Tuhan Yesus dan 3 orang murid itu naik ke atas gunung adalah untuk berdoa kepada Allah di sorga. Ada yang bertanya bahwa kenapa Tuhan Yesus perlu berdoa? Nah, hal ini perlu penjelasan bahwa Tuhan Yesus itu ketika datang ke tengah-tengah dunia, ia mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan kita manusia. Ia mengambil rupa seperti seorang manusia. Hanya perbedaannya Tuhan Yesus tidak berdosa, karena dia dilahirkan bukan dari hubungan suami istri, tetapi dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga Tuhan Yesus itu perlu berdoa karena posisinya pada waktu ia di tengah-tengah dunia, ia adalah manusia sama seperti kita. Ia telah menjelma menjadi manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Alkitab bahwa dialah firman yang telah menjadi manusia, menjadi anak domba Allah. Jadi yang dimaksud dengan anak domba Allah itu apa? Anak domba Allah tidak berbicara domba yang adalah hewan, tetapi sebenarnya gambaran daripada anak domba, hewan yang dipersembahkan dulu ketika hukum Taurat itu diberikan kepada orang Israel, itu menunjuk kepada Yesus yang disebut sebagai anak domba Allah. Nah, karena itulah Yohanes Pembaptis kemudian menunjuk kepada Yesus suatu ketika, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia." Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak domba itu artinya domba itu adalah manusia dan Allah adalah gembala. Karena itu dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Yesus juga mengatakan dalam kitab Yohanes bahwa akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombanya. Jadi hubungan antara Allah dan manusia itu digambarkan dengan hubungan antara domba
dan gembala. Jadi antara gembala dan domba itu saling membutuhkan. Utamanya domba itu sangat membutuhkan gembala. Dan gembala memiliki domba-domba itu. Dan Yesus adalah gembala yang baik. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak membahas secara khusus itu, tetapi itu adalah satu gambaran penjelasan agar supaya kita dapat memahami dan mengetahui bahwa Yesus itu adalah benar-benar yang dijanjikan sesuai dengan kitab para nabi. Sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa ke atas gunung. Dan ketika ia sedang berdoa, rupa wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Jadi Tuhan Yesus ketika berdoa di atas gunung bersama dengan murid-murid, maka para murid melihat suatu fenomena yang luar biasa, yakni wajah Tuhan itu berubah menjadi wajah kemuliaan. Dan juga pakaian daripada Tuhan Yesus itu berkilau-kilau seperti cahaya matahari yang menyelimuti ke tubuh pakaian Tuhan, wajah Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana Bapa memuliakan Tuhan Yesus di atas gunung yang disaksikan oleh 3 orang murid Tuhan Yesus, itu membuktikan bahwa dialah itu yang saudara cari selama ini. Dialah Tuhan yang sebenarnya, yang telah datang menjadi anak domba, yang nantinya akan menjadi tebusan bagi dosa-dosa seluruh dunia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pernyataan atau penyataan Tuhan Yesus yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam peristiwa ini adalah merupakan bukti bahwa Dia adalah Mesias yang asli. Karena Tuhan Yesus telah menubuatkan bahwa akan banyak Mesias-Mesias palsu yang akan datang kemudian, yang tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Dan Mesias-Mesias palsu juga yang datang setelah Tuhan Yesus sampai pada akhir zaman, ia juga dapat melakukan mujizat-mujizat. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Mesias-Mesias palsu itu pun akan bisa menurunkan api dari langit. Sekiranya mungkin orang-orang kudus juga akan disesatkan oleh nubuat-nubuat atau mujizat-mujizat palsu yang dibuat oleh Mesias-Mesias yang disebut sebagai Mesias palsu setelah Tuhan Yesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi pakaian Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan setelah itu keduanya, ya, ketika para murid menyaksikan ada 2 orang nabi besar, ya, yaitu Musa dan Elia, bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi Nabi Elia dan Nabi Musa datang dari sorga menjumpai Tuhan Yesus di atas bukit itu, serta bercakap, berdialog. Nah, apa dialognya? Tidak diketahui oleh para murid, tetapi ia melihat bahwa ada 3 sosok, Yesus, Nabi Elia, dan Nabi Musa. Nah, kenapa Nabi Elia dan Nabi Musa yang diutus oleh Allah menjumpai Tuhan Yesus? Karena nabi itu adalah nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, Nabi Elia itu tidak mati. Dalam selesai pelayanannya, kemudian ia terangkat ke surga dengan
kereta Israel, kereta dari Tuhan dalam angin puting beliung pada waktu itu yang disaksikan oleh Nabi Elisa. Nah, saudara yang terkasih, kemudian tujuan daripada Tuhan mengangkat Elia adalah berkaitan dengan kedatangan Mesias ke tengah-tengah dunia. Karena dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 juga dikatakan, sebelum Mesias itu datang, maka Elia akan lebih dahulu datang ke dunia ini. Dan Elia sudah menjadi manusia yang di dalam Yohanes Pembaptis, dan semua tergenapi dengan baik. Musa adalah merupakan nabi Tuhan yang luar biasa, yang merupakan nabi pertama yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengantar bangsa Israel, membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Musa dan Elia adalah merupakan dua nabi besar yang dipakai oleh Tuhan, bukan saja dalam pelayanannya ketika masih di dunia, tetapi sampai kepada kedatangan Mesias. Bahkan di dalam kitab Wahyu dinubuatkan Nabi Musa dan Nabi Elia akan datang kembali, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Ia akan datang memulihkan segala sesuatu. Dan pada akhir zaman, sebelum masa tribulasi atau masa siksaan berat, maka Nabi Musa dan Nabi Elia akan turun kembali untuk bernubuat dan melakukan banyak penghukuman kepada dunia ini. Itulah yang disebut sebagai kedua pohon zaitun dalam kitab Wahyu. Nanti satu ketika kita akan membahas berkaitan dengan eskatologi, yaitu bagaimana peristiwa-peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kemudian dikatakan kan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Ya. Jadi ada satu rasa kebahagiaan dari murid-murid Tuhan. Ada satu situasi sorgawi yang terasa ketika kehadiran Musa dan Elia serta kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus yang adalah Mesias itu. Nah, saudara-saudara, para murid mengatakan bahagianya luar biasa. Betapa bahagianya kita di sini, ya, di gunung ini, karena ada satu situasi surgawi yang meliputi, dan mereka sungguh-sungguh merasakan itu. Sehingga Petrus berkata, "Baiklah, kami akan mendirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Jadi Petrus berkata, "Aku akan mendirikan mesbah, kemah, tempat di mana Tuhan Yesus berdiri, di mana Musa berdiri, dan Elia berdiri, akan didirikan satu kemah." Yang disebut kemah itu adalah merupakan mesbah untuk menyembah Allah. Nah, saudara yang terkasih, sahabat kebenaran yang saya muliakan, kemudian ketika Petrus mewakili teman-teman yang 3 itu, kemudian mengatakan bahwa aku akan mendirikan kemah untuk Tuhan, untuk Elia, dan untuk Musa. Karena apa, saudara? Karena Petrus tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Dia melihat peristiwa yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kemudian ketika Petrus sedang berbicara, maka ada satu fenomena kedua yang terjadi, bahwa ada awan yang datang dari surga. Ada awan yang turun dari langit
menaungi dan menutupi gunung itu. Setelah awan itu turun, menaungi gunung itu, meliputi mereka semua, ketakutanlah para murid. Kenapa saudara? Karena kehadiran Allah itu adalah merupakan kehadiran Bapa Sorgawi. Jadi dalam pernyataan kuasa kemuliaan yang terjadi, bukan saja tiga, Yesus, Musa, dan Elia yang dimuliakan di atas gunung, tetapi Bapa Sorgawi hadir di tengah-tengah perjumpaan mereka. Kehadiran Bapa Sorgawi itu disertai dengan adanya kabut. Ada awan yang turun meliputi gunung itu. Sehingga para murid menjadi sangat takut. Kenapa takut, saudara yang terkasih? Kalau manusia berdosa berjumpa dengan Allah Bapa, maka manusia itu akan mati. Nah, karena itulah ketika Yakub berjumpa dengan Tuhan, dengan malaikat-malaikat Tuhan di Betel, pada waktu ia lari dari kakaknya Esau, dan ia beristirahat di Betel, dan ia melihat ada tangga ke sorga, dan malaikat Tuhan naik, turun dari tangga itu, dan ketika dia bangun, dia berpikir bahwa dia akan mati. Tetapi justru sebenarnya ia melihat di mana Tuhan. Sehingga ia mengatakan, sesungguhnya aku tidak tahu. Ternyata aku berada di pintu sorga. Di mana tangga menuju sorga ada di sana. Di Betel, tanah Moria. Nah, saudara yang terkasih, ketika awan itu turun, meliputi gunung itu, memenuhi mereka, maka ada suara yang terdengar dari Bapa Sorgawi. Suara itu berkata demikian, inilah anakku yang kupilih. Perhatikan saudara perkataan Bapa Sorgawi. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Jadi sekarang Bapa Sorgawi memberi satu pernyataan dari sorga dengan berkata, ini anak yang kupilih, Yesus Kristus. Dialah anak Allah. Kemudian perintah yang kedua adalah, dengarkan dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang menjadi satu keprihatinan buat kita semua, di mana kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang bukan saja tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mengejek, menghina. Di dalam kehidupan banyak sekali orang, bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun, ada yang melakukan hal tersebut kepada Tuhan Yesus. Tetapi mungkin mereka melakukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena itulah Tuhan Yesus berkata, hujat terhadap anak manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak ada darah yang akan dapat mengampuni, baik di dunia ini maupun di dalam kerajaan surga. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, apabila saudara sudah mendengar video saya, janganlah kita langsung kemudian memberikan pernyataan-pernyataan, statement-statement yang menyesatkan banyak orang, yang mana kita membelokkan kebenaran. Yesus adalah kebenaran, dan kita mengolok-olok kebenaran, kita membuli kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa Sorgawi kalau tidak melalui aku.
Nah, karena itu saudara, pernyataan atau penyataan daripada Bapa Sorgawi kepada Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung dengan berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi sebagai manusia seharusnya kita mencari tahu tentang Injil itu. Seharusnya kita mencari tahu tentang Tuhan Yesus. Karena Alkitab telah diberikan secara sempurna dan selesai utuh. Dan segala sesuatu yang tercatat dalam kitab perjanjian lama telah digenapi. Dan sekarang kita berada di perjanjian baru. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah awan itu hilang, dan ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakan semua yang ia lihat. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Saudara-saudara, peristiwa ini yang saya sudah sampaikan dan ceritakan kepada saudara melalui video dalam YouTube ini. Siapapun juga saudara, ketika saudara mendengar bukti-bukti bahwa Yesus adalah Mesias, segeralah menjumpai Tuhan. Segeralah mengundang Yesus untuk masuk ke dalam diri saudara. Karena Tuhan berkata, lihatlah aku mengetuk di depan pintu. Dan barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku akan duduk makan bersama-sama dengan dia. Sekarang Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara. Dan saudara ada di dalam. Dan banyak sekali orang yang menutup pintu hatinya. Tapi Tuhan tetap mengetuknya. Sampai waktu saudara habis di dunia ini. Karena itu saudara yang terkasih, sahabat kebenaran, yang sudah menyaksikan video saya ini, sekali lagi saya mau mengingatkan, saudara sebenarnya berada dalam situasi sukacita sorgawi, walaupun kita masih berada di tengah-tengah dunia, sebab kita sudah mengenal Yesus, sebab ada Mesias yang telah turun ke dunia. Dan setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak ada lagi nabi yang diutus ke tengah dunia. Tetapi yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan firman adalah gerejanya. Dan gereja Tuhan itu adalah orang-orang kudus yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga kiranya video saya ini akan memberikan inspirasi iman, pertimbangan buat saudara-saudara, sehingga saudara dapat mengambil keputusan yang benar dalam hidup. Sekali keputusan kita harus ambil. Dan dalam kitab Keluaran dikatakan, hari ini aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Jika kita memilih Kristus, berarti kita memilih berkat. Kalau kita menolak dia, berarti kita memilih kutuk. Terima kasih sudah menonton video saya, dan terima kasih atas kebersamaan selama ini. Semoga kiranya saudara diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan sampai Tuhan datang. Dan apabila saudara diberkati lewat pelayanan ini, silakan bagikan video ini kepada banyak orang, agar saudara-saudara dapat mengambil bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan yang berkata, pergilah kamu ke ujung bumi, beritakanlah firman kepada segala bangsa, jadikan mereka muridku. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.